Jabar juara dengan inovasi dan kolaborasi. Keren ya. Bu Mira, Bu, selanjutnya tadi sudah Bu Misha, terima kasih atas paparannya yang menginspirasi teman-teman semua. Tibalah saatnya kita mendengarkan praktik baik dari pengawas pembinanya, ya, yaitu dari Ibu Dina Marta Tirasmati MPD. Beliau adalah pengawas di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sekolah-sekolah ini adalah binaannya ya, sekolah binaannya. Mungkin hanya beberapa, yang lainnya mungkin ada lagi, masih ada lagi. Baik, untuk prestasi Bu Dina, itu Bu Dina sudah mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2003, kemudian Satya Lancana Karya Satya 20 tahun 2006, tahun 2016, kemudian Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Bogor 2011, kemudian Most Inspirational dan David Internasional tahun 2018, juara pengawas SMK berprestasi tingkat Kabupaten Bogor tahun 2018, juara 1 pengawas SMK berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun yang sama tahun 2018, kemudian juara 3 pengawas SMK berprestasi tingkat nasional tahun 2018. Jadi tahun 2018 beliau mendapatkan juara 3 pengawas berprestasi nasional. Kemudian berikutnya nominasi PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Nah, baik, kita dengarkan bagaimana kiat-kiat Bu Dina bisa membina sekolah-sekolahnya sehingga menjadi sekolah-sekolah yang hebat dan keren. Silakan Bu Dina, 15 menit. Iya, terima kasih Bu Ros atas waktunya. Luar biasa nih Bu Ros, selalu memberikan semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita dipertemukan kembali walaupun di kelas virtual nih, di webinar. Rasanya sih ingin ketemu begitu ya, tapi memang dengan kondisi COVID saat ini tidak menjadi suatu kemunduran ya, tapi justru ternyata di baliknya ada hikmah. Antara lain kita sering-sering webinar. Salah satunya APSI Pusat ini adalah salah satu wadah yang memberikan tempat untuk orang-orang hebat berbagi ilmunya. Nah, salah satunya saya dengan teman-teman kali ini yang akan tampil di webinar APSI Kekinan 38. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Dr. Agus Sukoco, yang atas izinnya Pak kami bisa tampil hari ini. Begitu juga dengan tim APSI Pusat yang luar biasa, hebat-hebat, yang tidak mengenal lelah. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman narasumber yang tadi sudah paparannya luar biasa, serta peserta seluruh Indonesia yang saya yakin kali ini yang hadir tidak hanya pengawas saja Bu Ros ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada mungkin dari unsur lain, tapi saya yakin kita semua di sini adalah guru ya. Baik, izinkan saya share screen. Ya, sudah terlihat nih Bu Ros? Iya, sudah. Ya, kali ini yang ingin saya sampaikan adalah menjadi guru seutuhnya yang kali ini disampaikan di webinar APSI Kekinian 38. Judul ini saya ambil berdasarkan keprihatinan saya melihat selama 2 tahun kita belajar secara daring dengan cara apapun itu. Tidak hanya siswa saja yang sudah mengalami kejenuhan, ya, bahkan sudah mulai orang tua pun sudah mulai merasa kebingungan, gitu, mendampingi putra putrinya belajar secara jarak jauh, ya. Ternyata guru-gurunya pun itu sudah mulai melihat gejala bahwa harus seperti apa lagi saya. Nah, yang ingin saya ingatkan di sini adalah jangan sampai kita lupa terhadap tugas kita selaku guru, ya. Karena saya yakin di sini Bapak Ibu termasuk saya adalah guru, di mana guru-guru hebat itu memang harus melihat ke diri sendiri. Ya, berikutnya ini tadi biodata saya sudah disampaikan oleh Bu Ros secara sekilas. Terima kasih Bu Ros. Ya. Berikutnya
dasar hukum kita yang kebetulan punya status sebagai guru itu dinaungi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2018 di nomor 15, dan serta peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020. Jadi kita nggak usah khawatir, ternyata keberadaan kita itu betul-betul dibutuhkan dan dilindungi oleh hukum. Ya. Yang berikutnya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana guru itu adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya, terutama bagi pendidik para perguruan tinggi. Itu ada di pasal 39 ayat 1. Nah, kalau definisi guru itu sendiri apa sih gitu ya? Jadi guru itu adalah suatu profesi, ya. Sama dengan profesi-profesi yang lainnya gitu ya. Yang dituntut adalah keahliannya, yang dituntut tanggung jawabnya, yang dituntut kesetiaannya. Sehingga yang namanya profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, ya. Suatu profesi itu harus melalui proses pendidikan terlebih dahulu. Nah, sehingga ada 3 hal yang harus diperhatikan dari seorang guru, ya. Dia harus punya keahlian, punya komitmen dan keterampilan yang membentuk segitiga sama sisi sehingga disebut tengahnya itu profesionalisme. Itulah kita, ya. Jadi guru itu dituntut harus profesional. Kalau tadi Bu Winda mengatakan teacher value, itu memang sudah merupakan kupasan-kupasan dari kalimat ini secara utuh, ya. Baik. Berikutnya, kita tidak lupa bahwa yang namanya guru itu harus punya kompetensi. Kompetensi yang dikenal selama ini oleh kita semua adalah yang pertama adalah pedagogik, ya, di mana kompetensi pedagogik ini pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi yang merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Nah, itulah kita, ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan untuk terus-terus belajar, menambah meningkatkan kompetensi diri gitu ya, karena kita dituntut untuk mempunyai kompetensi pedagogik. Bagaimana dengan yang kepribadian? Kalau kepribadian ini lebih diutamakan adalah kita sebagai seorang yang bisa diteladani, ya, baik oleh peserta didik maupun oleh masyarakat. Nah, begitu juga dengan sosial. Jadi kalau untuk kompetensi sosial ini dilihat bagaimana seorang guru itu bisa bermasyarakat, bisa bekerja sama dengan peserta didik maupun dengan guru-guru yang lainnya. Nah, bagaimana dengan profesionalisme? Ya, ini dilihat ada kemampuan guru ya untuk mengikuti perkembangan ilmu kekinian dan dinamis. Oke. Berikutnya, karena kebetulan saya pengawas SMK dan saya juga membina SMK, jadi saya di sini memfokuskan kepada guru SMK karena agak berbeda begitu ya kemampuan yang harus dimilikinya. Apa sih bedanya? Kalau tadi secara umum sudah diketahui, yang bedanya itu ada 3. Jadi guru SMK itu harus mempunyai keahlian praktis ya yang disebut tadi mata pelajaran produktif, sehingga kalau Bu Miranda tadi jelaskan seorang guru produktif itu dituntut punya kemampuan yang selain teori juga praktek, diantaranya 60% untuk praktek siswa itu ya harus diikuti dengan kemampuan gurunya. Yang kedua adalah guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang relevan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga disinilah guru-guru SMK selalu dituntut untuk selalu melakukan sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri. Dan yang ketiga adalah mampu merancang pembelajaran di sekolah yang sama dengan dunia industri. Sehingga kenapa sih di SMK itu ada prakerin, ada guru magang, kemudian ada siswa praktek di industri dan sebagainya. Ini berkaitan ke arah sana. Ya, yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan tugas kita dulu ya sebagai guru. Jadi
pada prinsipnya seorang guru akan masuk ke kelas itu harus tahu dulu alur tujuan pembelajaran. Ya. Pembelajaran yang dibuat adalah harus pembelajaran yang menarik dan bermakna. Ya. Ini semua dirangkai dalam suatu modul ajar yang dibuat oleh guru. Karena guru sekarang ini tidak cukup mengandalkan materi-materi pembelajaran yang dari pemerintah misalnya atau dari internet misalnya, tapi semua harus dibuat sendiri oleh guru tersebut dengan membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya. Ya. Nah, di mana ada 3 tujuan pembelajaran yang digarisbawahi di sini adalah modul tersebut atau dalam pembelajaran tersebut harus bisa menjadikan satu dasar asesmen nantinya ya ke depannya. Dan yang kedua adalah bisa menjadi suatu kegiatan belajar dengan sumber dayanya digunakan disesuaikan dengan muridnya atau peserta didik. Jadi boleh saja guru mengajar dengan kondisi apapun, karena kalau tadi kita lihat SMK Negeri 1 Cilengsi, SMK Pariwisata Medland yang memang kebetulan secara saprasnya itu sangat memadai, tidak menutup kemungkinan untuk sekolah-sekolah yang belum pun tetap punya alur tujuan pembelajaran yang sama. Ya. Dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran berbagai macam bentuknya ya, bisa itu berupa fakta informasi, bisa konseptual atau berupa keterampilan yang di dalamnya ada kolaborasi dan komunikasi seperti tadi dikatakan oleh Bu Misha ada 4C ya. Baik. Ya, nah dalam pembelajaran kita seorang guru itu ada alurnya. Alur pertama harus dibuat dulu perencanaan pembelajaran. Ya. Perencanaan itu dimulai dari program tahunan, program semester, dan seterusnya, sehingga guru harus paham betul mengenai standar pendidikan nasional, ya, dan harus menganalisis apa yang menjadi pengalaman tahun sebelumnya itu menjadi dasar untuk merancang pembelajaran tahun berikutnya. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini ada 3 rangkaian, ya. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Berikutnya ada kegiatan inti, dan berikutnya ada kegiatan penutup. Ini satu kesatuan, tidak bisa terpisah ya. Baik itu nanti ada ujian formatif, sumatif dan seterusnya yang atau kita kenal ada PTS atau PAT dan yang lainnya. Nah, tahap ketiga apa itu? Yang ketiga itu adalah evaluasi. Di mana evaluasi ini bukan hanya sekedar ujian dapat nilai bubar jalan gitu ya. Tapi ini adalah ada target jangka pendek dan jangka panjang. Semua evaluasi siswa ini bisa menjadi dasar nanti masukan ke pemerintah setempat akan mengukur sejauh mana kompetensi siswa yang ada di sekolah kita, dan juga ada sebagai dasar seorang kepala sekolah menilai kinerja guru. Ini berkaitan ke arah sana. Jadi semua rangkaian ini adalah rangkaian yang menjadi dasar seorang guru dinilai oleh seorang kepala sekolah di dalam kinerja guru yang dilakukan 1 tahun 1 kali minimal ya. Ya, berikutnya ini aktivitas kita di sekolah. Jadi pada saat di kelas ya. Jadi di kelas itu kita sudah harus mulai baik itu secara daring maupun luring. Kita harus mulai menggunakan konsep bagaimana mereka berpikir secara hots. Ya. Jadi kita lemparkan dulu suatu permasalahan agar mereka diskusi, kemudian biarkan mereka mengamati, melakukan demonstrasi, percobaan dan seterusnya, dan biarkan mereka mengambil solusi dengan menjawab tantangan tadi, permasalahan tadi, dan seterusnya baru masuk ke tingkat di mana kita bertanya kepada mereka, kenapa jawabannya seperti itu? Dan seorang guru harus mulai meruluskan konsepnya, penjelasannya dengan didukung oleh teori-teori tentunya, sehingga pemahaman siswa terhadap suatu materi itu menjadi utuh. Ya, mereka tidak mencari pembenaran sendiri, tapi tetap diarahkan oleh seorang guru. Nah, berikutnya perlu diketahui dalam instrumen akreditasi itu ada komponen namanya mutu guru. Ya, di dalam komponen mutu guru itu ada subkomponen. Ada 3, di mana di 3 ini ada 4 indikator. Ya. Apa saja sih yang menjadi penilaian seorang guru itu? Yang pertama dilihat adalah kompetensinya.
Ya, kompetensi dilihat dari apa? Ini paling kecil, dilihat dari bagaimana seorang guru itu bisa menyusun perencanaan atau RPP. Ya. Yang berikutnya dinilai pengembangan profesi. Bagaimana seorang guru itu melakukan evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan kinerjanya. Ya. Dan ada indikator yang lain adalah melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Dan subkomponen yang berikutnya adalah inovasi dan kreativitas guru. Ini adalah harus dimiliki indikator-indikator ini oleh seorang guru. Begitu juga ada yang namanya butir kekhususan di sini ya untuk profesi guru. Untuk SD itu berkaitan dengan pembelajaran tematik, dan sedangkan untuk SMK itu pembelajaran pengembangan profesi kekhususan di SMK. Baik, berikutnya ini adalah perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi kalau kita selama ini mengajar itu merasa bahwa ya sudahlah asal mengajar saja, cukuplah ketemu siswa, cukuplah memberi nilai dan tidak ada berkelanjutannya, gitu ya. Ini harus diperbaiki. Karena apa? Ternyata dalam perencanaannya pun tidak sekedar hanya membuat RPP, tidak hanya sekedar membuat program tahunan atau semester, tapi di dalamnya betul-betul guru mempersiapkan diri dengan membiasakan berorientasi HOTS, ya. Jadi benar-benar mengupas bahwa apa yang menjadi pembelajaran akan dilaksanakan itu sudah melalui tahapan-tahapan HOTS, ya. Nah, bagaimana pada saat pelaksanaan? Di pelaksanaan ini juga sama. Jadi kalau secara daring kemarin banyak guru-guru binaan saya juga membuat video pembelajaran, kemudian juga bisa menggunakan metode yang lainnya, silahkan ya, karena itu sudah menjadi suatu variasi atau inovasi pembelajaran oleh guru-guru tersebut ya, termasuk bagaimana pada tes baik sumatif maupun formatif ini guru harus berorientasi tetap pada problem solving. Artinya soal-soal yang dibuatnya itu betul-betul menggali bagaimana siswa itu melakukan proses berpikir yang ilmiah. Ya. Dan yang ketiga dievaluasi. Ini evaluasi juga dilihat bagaimana guru berorientasi pada soal-soal HOTS yang dibuatnya ya, yang berkaitan dengan kebutuhan ke depan. Ya. Itu yang harus diperbaiki untuk kualitas pembelajaran. Nah, sekarang kembali kepada diri kita sebenarnya. Sebentar. Nah, inilah kita. Setelah kita melakukan tupoksi kita selaku guru, yang membuat perencanaan, melakukan proses pembelajaran, melakukan evaluasi dan sebagainya, kita harus ingat diri kita sendiri. Ya. Siapa sih kita? Kita adalah guru-guru, harus menjadi guru-guru inspiratif. Artinya menjadi gurunya manusia. Mengapa? Karena yang kita didik itu adalah peserta didik yang merupakan penerus generasi bangsa. Dia tidak akan berbicara hari ini, tapi dia akan berbicara kelak 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya, sehingga kalau kita lihat beberapa paradigma di sini, ada paradigma yang pertama adalah menjadikan 3 sasaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor itu berkembang secara optimal. Ya, ketiga-tiganya harus dikembangkan oleh seorang guru. Nah, berikutnya ada paradigma yang kedua, yaitu menciptakan pembelajaran yang mengakui dan menghargai kecerdasan anak yang berbeda-beda. Jadi kita guru harus jeli melihat siswa kita yang begitu heterogen, baik itu kemampuannya, kebiasaannya, kecerdasannya, sehingga kita harus bijak dalam melayani mereka sebagai peserta didik. Adapun paradigma yang ketiga adalah menjalani proses pembelajaran dengan menyesuaikan gaya mengajar guru dengan gaya belajar siswa, ya. Karena kali ini siswa yang generasi zilenial ini adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka sudah familiar dengan internet, mereka sudah terbiasa dengan gadgetnya dan sebagainya, sehingga kita guru harus menyesuaikan. Ya, kalau kita masih terpaku dengan paradigma lama, di mana anak-anak sekarang sudah mulai melangkah sejauh ini, ya kita yang akan ketinggalan, ya, sehingga akan lebih bijak kalau kita dalam proses pembelajarannya pun mengikuti bagaimana gaya belajar siswa. Dan yang keempat adalah memfokuskan proses pembelajaran pada aktivitas siswa, bukan pada aktivitas guru.
dan melalui komunikasi dialogis. Artinya dalam proses pembelajaran kita harus menempatkan siswa kita yang aktif, ya. Biarkan mereka menggali suatu masalah, mencari solusinya, membuat kesimpulannya, bahkan mencari literatur dan sebagainya. Biarkan mereka mencari tahu dan kita sebagai guru mendampingi. Berikutnya yang kelima adalah paradigma berkaitan dengan memfokuskan proses pembelajaran pada penguatan kemampuan siswa, bukan ketidakmampuan siswa. Jadi pada saat kita mengajar, setelah kita tahu siswa kita heterogen, kita akan lebih bijak memberikan mereka sesuai kemampuannya. Pada level-level mungkin kalau untuk SMK kita mudah memberikan komunikasi dengan mereka, ya. Tapi pada untuk jenjang seperti SD, mungkin level SMP, itu yang betul-betul guru itu harus lebih jeli. Karena mereka itu menggali kemampuan mereka itu sangat-sangat diikuti dengan kesabaran yang luar biasa, ya. Walaupun bukan berarti siswa kita yang usia SMA, SMK ini juga tidak sabar, ya. Mereka lebih luar biasa ekspresinya, begitu, ya. Ya, nah ini satu pertanyaan sebetulnya yang ingin sama-sama berbagi. Bagaimana ya agar tugas kita seorang guru itu menjadi ringan dan menyenangkan? Karena semakin kita menikmati pekerjaan kita, semakin kita menyadari siapa kita bisa lalui tugas itu dengan menyenangkan, ya. Yang pertama adalah berangkat dari panggilan iman. Jika iman telah menggerakkan kehidupan para guru, harapan yang akan lahirnya sistem pendidikan yang baik akan muncul. Artinya kita yakin bahwa mengajar itu adalah suatu fitrah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ya, sehingga kita tidak akan melakukan proses pembelajaran dengan seada-adanya, tapi harus dibuat seolah pendidikan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, yang kedua adalah tentukan arah hidup, kuatkan memegang prinsip. Ini untuk gurunya sendiri. Jadi seorang guru itu harus bagaimana melihat bahwa prinsip hidupnya itu mau kemana sih, gitu. Ya, kemudian apa yang menjadi pegangan dirinya itu harus kuat. Dan yang ketiga adalah memiliki ketenangan dan kesabaran, ya, sehingga seorang guru harus percaya diri, ya. Ini yang biasanya tidak dipunyai oleh profesi yang lainnya, karena guru di sini nilai lebihnya, ya. Dan yang keempat adalah berbuatlah yang ikhlas, kemudian memiliki benteng diri. Dan carilah pembimbing. Pembimbing ini bisa siapa saja, bisa teman, bisa pimpinan, bisa mungkin seorang figur, ya silakan saja. Dan yang penting adalah membangun kompetensi 4 tadi, ya, kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Itu yang ingin saya ingatkan, dan sekali lagi tantangan kita seorang guru untuk saat ini tidak mudah, ya, karena guru harus melakukan sejumlah hal agar pola pengajaran itu sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, ya. Kemudian pembelajaran juga harus yang relevan, spesifik, sesuai kebutuhannya. Jadi guru-guru sekarang ini harus lebih kreatif, lebih inovatif dalam menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekarang, ya. Begitu juga guru dituntut sebagai role model. Kalau tadi Bu Winda mengatakan di SMK Medland itu adalah guru sudah mulai membudaya berkaitan dengan teacher value, sehingga di sini adalah betul-betul membangun, ya, nilai-nilai dan norma dari seorang guru tersebut. Berikutnya, mengingatkan kembali bahwa kita ini guru tidak dapat digantikan oleh teknologi, ya, karena guru memegang peranan strategis, terutama upaya membentuk watak watak bangsa yang berkepribadian yang diinginkan walaupun teknologi pembelajaran terus berkembang pesat, sehingga tetap kita mempunyai peranan di dalamnya. Dan yang terakhir saya ingin ingatkan adalah guru bukan hanya sekedar sebuah profesi. Nilai esensi yang terkandung di dalamnya adalah bahwa seorang guru memiliki tugas dalam menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat. Tentunya hal ini dapat menjadi ladang pahala yang akan selalu terus mengalir,
walaupun sang guru nantinya telah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kehilafan kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ros. Mana Bu Ros? Baik, terima kasih Bu Dina atas paparannya yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menjadi guru yang seutuhnya, ya. Nah, tibalah saatnya Bapak Ibu untuk silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab atau bagaimana kiat-kiat praktik baik itu bisa terlaksana di sekolah yang para narasumber ini. Silakan bisa raise hand, nanti sebutkan atau untuk ke siapa ya sasaran pertanyaannya ke yang 4 narasumber itu. Silakan Bapak Ibu raise hand. Di chat sudah ada beberapa, Bu Dina, Bu Mise. Di chat ada beberapa yang bertanya, atau mau langsung Bu Jamiatun. Silakan Bu. Bu Jamiatun, enggak? Dibantu on audionya. Iya. Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kagum dengan paparan Ibu Dina, dan saya sangat setuju sekali bahwa guru tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Itu yang sangat dalam hati saya, memang itu yang tidak bisa digantikan. Dan saya hanya ingin bertanya sedikit. Memang kalau kita melihat guru, saya sendiri juga melihat guru-guru kita memang sudah dari dalam keadaan pandemi ini, guru-guru banyak terinspirasi dan banyak kemajuan sekali. Cuman ada juga yang maju sangat pesat, tapi juga yang mundur sangat masih juga agak memprihatinkan. Apakah Ibu pernah mengalami ada guru-guru yang tidak mau maju? Terus gimana cara mengatasinya? Mungkin bisa di-share ke dia. Berbagi, oke. Okay. Yang kedua saya mau tanya sama Bu Ros. Ini Bu Ros, ini saya mau usul untuk sertifikat itu tidak sekali ini langsung sekali kita mengirim itu ya. Kalau bisa mungkin bisa berkali-kali, atau caranya gimana supaya kita misalnya 10 sertifikat kita sekali bayar gitu loh. Karena sekarang banyak ongkosnya daripada ini bayarannya gitu Bu. Itu kalau bisa bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mendapatkan materi dan sertifikat, tapi mungkin bisa beberapa kali kita sekali bayar, caranya gimana? Itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin nanti untuk saya bisa ada yang lebih ini ya, Pak Agus ya, nanti dijawab oleh Pak Agus. Silakan Bu Dina. Kiat tadi. Ya, terima kasih Ibu Jamiatun. Ibu Jamiatun dari mana ya Bu? Dari Samarinda Bu. Oke, Samarinda. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di webinar APSI kali ini. Aktif saya Bu. Ya. Ya, jadi betul Ibu, ternyata di dampak dari pandemi ini yang dirasakan oleh guru, banyak guru-guru yang mulai berpikir ingin maju karena berkaitan dengan tuntutan pembelajaran daring, ya, sehingga mereka banyak belajar IT ke sana ke sini, yang tadinya gaptek bergaul dengan teman-temannya akhirnya memaksakan bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak guru-guru juga yang tidak mau, dalam arti merasa ya sudahlah, nggak bisa ya sudah nggak bisa gitu ya. Nah ini pengalaman saya seperti ini Bu Jamiatun. Jadi kebetulan saya itu punya 17 SMK binaan. Di dalam 17 SMK itu tidak semuanya, kalau kita mengutip kelas-kelas oleh Pak Agus, A, B, C gitu ya. Tidak semua kategori A, ada juga yang B, ada juga yang C. Nah, sejak awal saya selalu mengkondisikan guru-guru saya
kepala sekolah saya itu selalu berkolaborasi. Sehingga dengan kolaborasi ini mungkin ada guru-guru yang malu-malu bertanya sehingga dia tidak mau lagi belajar, itu akan dirangkul oleh guru-guru tadi yang lebih dulu tahu. Ya. Dan itu membaur, Bu, tidak hanya satu sekolah. Jadi sekolah A, B, C, D kita bergabung menjadi satu, guru-guru ini berkumpul dan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, tugas kami itu adalah, tugas saya khususnya mengingatkan untuk guru-guru yang sudah lebih tahu, lebih bisa, itu mengajari atau membimbing teman-teman guru-guru lain yang tadi belum ada kemauan. Ya. Saya yakin mereka bukan berarti tidak mau, tapi biasanya berawal dari karena tidak tahu dari mana saya harus memulai belajar. Harus dituntun satu persatu. Itu sebetulnya Ibu. Sehingga pada saat mereka dituntun satu persatu, ya lama-lama bisa. Sehingga jumlah guru-guru yang tadinya tidak ada kemampuan sedikit, walaupun saya akui masih ada. Tapi tidak sebanyak yang dulu Ibu. Jadi sudah mulai banyak perubahan. Itu yang saya lakukan, Bu Jamiatun, berkaitan dengan kondisi guru yang tadi Ibu sampaikan. Jadi saya sudah melakukan kolaborasi, membentuk guru-guru tadi sesuai kemampuan dan sesuai kelompok guru-guru mapel biasanya. Begitu ya Ibu. Terima kasih. Kembali ke Bu Ros. Baik, dilanjutkan oleh Ibu Imas. Pak Agus mungkin bisa menjawab. Bisa nanti ini sekarang sistem lagi dibuat, itu sebetulnya kan untuk sertifikat dan materi ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh atau tidak dalam belajar kan gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa kita ini semangat belajarnya tinggi, atau karena kalau yang kaitan dengan sertifikat itu sangat-sangat murah ya, tidak hanya untuk timnya IT itu kan sangat ini ya, banyak hal kerjaan yang ini kontribusinya tidak seberapa dibanding manfaat ilmu ya. Itu bisa kita lakukan ya 5 kali barangkali ya Bu Ros ya. Nanti kita sampaikan ke tim, bisa dilakukan jadi 5 kali, nanti boleh sekaligus gitu ya, sekaligus saja. Iya. Jadi tapi ya baik, tapi tidak terkesan bahwa kita membeli sertifikat ya Bapak Ibu. Tidak menjual ya. Tidak, takutnya seperti itu. Nanti sudah 5 hari tapi tidak hadir, tapi menuntut sertifikat. Karena ya betul, mohon maaf karena seperti itu. Ada baru hadir sudah nanya kode absen sertifikat seperti itu. Jadi mohon maaf. Jadi kita harus konsisten, jadi seperti itu. Jadi begitu hadir harus mengikuti sampai akhir, gitu ya. Begitu ya Pak. Ya. Jadi intinya kalau webinarnya sendiri free ya teman-teman ya. Iya, free. Betul. Cuman kan kalau kami di tim-tim penilai itu kan melihat sertifikat itu kan banyak sekali ya. Nah, ketika ada kita ini sungguh-sungguh itu terlihat gitu ya. Dan juga ada syarat-syaratnya tadi betul bahwa kita ini yang penting ilmunya ya. Sertifikat itu kan tidak kalau sudah punya banyak ya nggak perlu lagi kan. Materi juga gitu. Dan itu memang ada ikatan ya supaya kita ini sungguh-sungguh atau enggak gitu. Jadi sangat murah sekali kok ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, kan itu memang sebetulnya free ya. Free. Boleh nanti sekalian ya dengan kita bikin sistemnya nanti. Bisa nanti di WA aja Bu Ros ya, di WA ke saya jadi. Ya, silakan. Nanti yang agak kerepotan. Nanti di WA ke saya boleh. Di WA ke saya teman tadi Bu siapa tadi? Jamiatun. Bu Jamiatun boleh nanti di WA aja ke saya. Nanti saya teruskan ke Mas Jendro ya. Ya. Bu Imas, dilanjutkan oleh Bu Imas, mangga silakan Bu Imas. Masih ada waktu ya Pak, sekitar 9 menit lagi. Silakan Bu Imas. Ya, Bu Imas dibuka. Sudah saya buka tapi kok nggak mau buka ya? Oke. Sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Ros. Sujud syukur alhamdulillah ternyata banyak sekali ilmu hari ini. Tapi to the point saja, Ibu ajukan kepada Ibu Miranda penyaji yang pertama tadi dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Ibu Miranda kalau lihat dari blended ya tadi ya, apakah ada progres yang sudah dilakukan dari hasil best practice atau praktek baik Ibu dari mulai sebelum menggunakan
MT dan Microsoft Office 365 ya. Di sana kan ada ujung-ujungnya adalah cocok menggunakan Microsoft Teams ya, Office 365. Nah, berapa persen dari mulai awal sebelum ada praktek baik sampai mendapatkan progres kenaikan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk Ibu Misye dari Kepala SMK juga 1 Kemang ya Bogor. Ibu Misye mohon maaf tadi memberitahukan bahwa banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah Ibu raih dan program-program yang sudah Ibu implementasikan di sekolah. Seandainya kami atau kita di pihak sekolah akan membuat lagi perencanaan untuk tahun depan sehingga implementasi program tersebut berkelanjutan. Bagaimana trik Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau Ibu sendiri dalam hal mempunyai kebijakan untuk mengimplementasikan program tersebut sehingga berkelanjutan, dianggap belum ada peningkatan tapi ingin dilanjutkan tahun berikutnya. Apakah dari EDS-nya dan seterusnya, kami mengharapkan masukan dari sekolah ibu yang sudah melaksanakan program implementasinya sebagus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedua narasumber ya, Ibu Miranda. Mangga, Bu Miranda ada nggak? Masih ada? Bu Miranda? Halo Bu Miranda? Tadi sempat terlempar. Tadi beberapa kali terpental. Hujan katanya. Di dekat rumahnya hujan. Ya Bu Miranda sudah. Tadi terpental beberapa kali masuk, keluar masuk, keluar masuk. Baik, kita lanjutkan Bu Misye. Bu Misye mungkin sekalian dijawab aja Bu Misye. Ya, boleh silakan. Kepala SMK 1 Cilengsi sekarang. Ya. Silakan Bu Misye. Terima kasih Bu Ros ya. Ibu Imas terima kasih ya sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin untuk Bu Miranda saya akan jawab dulu, nanti mungkin ada tambahannya di Bu Miranda juga. Sebelumnya mungkin untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Cilengsi itu kita hanya menggunakan Zoom ya. Menggunakan Zoom. Dan itu hanya tatap muka saja, tatap muka sama dengan siswa-siswanya. Jadi guru-gurunya membuat aplikasinya sendiri untuk ditayangkan ke siswanya. Nah, dengan menggunakan seperti itu, saya bilang gini, Bu, kalau seperti itu kita hanya seperti kayak webinar, saya bilang itu kan ya, hanya webinar. Jadi hanya emang komunikasinya 2 arah. Tapi itu tidak bisa melihat adanya kolaborasi dan inklusivitas itu seperti apa saya berarti, karena saya inginkan bahwa pembelajarannya itu di sini ada absennya, ada RPP-nya juga disampaikan, materi-materi pelajaran dari mulai pertemuan ke-1 sampai dengan ke 10 misalkan ada penilaiannya juga seperti itu. Coba menggunakan MT karena setahu saya MT itu udah lengkap gitu kan seperti itu. Dan itu anak itu kalau menggunakan Zoom kita harus bikin absen lagi gitu kan ya. Akan tetapi kalau seandainya menggunakan MT, kalau seandainya kita tatap muka seperti ini itu absen sudah otomatis gitu kan ya, sudah ada gitu kan seperti itu. Dan materi-materi pembelajaran juga sudah ada di situ, baik itu untuk tugas-tugas gitu kan ya, tugas maupun video, dan tugasnya juga bisa share juga. Misalkan ada kita mau tugas berkelompok gitu kan seperti itu, kita membuat kelompok-kelompok kecil itu bisa seperti itu. Jadi anak-anak lebih interaktif ya. Jadi terus terang aja kedisiplinan dan kenaikan untuk partisipasi anak-anak pada saat pembelajaran itu lebih meningkat seperti itu ya. Dengan MT 360 ini, dan sekolah-sekolah yang lain juga alhamdulillah gitu kan ya, saya informasikan ke teman-teman ternyata menggunakan MT itu lebih enak. Jadi sudah inklusif di situ gitu kan, semua mata pelajarannya bisa dimasukkan. Yang selanjutnya untuk trik kebijakan dan implementasi, terus aja Bu, saya tuh biasanya bukan keinginan saya Bu sebagai kepala sekolah, tapi saya tuh biasanya suka ngobrol dengan teman-teman gitu kan, apa yang diinginkan gitu kan ya. Saya di sini sebagai kepala sekolah hanya memfasilitasi aja. Kalau seandainya kepala sekolah menginginkan, akan tetapi teman-teman di sini tidak mau, ibaratnya seperti saya mendorong batu besar.
yang harus menggunakan dengan ekstra yang sangat kuat, menggunakan ekskavator yang saya belum tentu bisa gitu kan ya untuk menyewa ekskavator tersebut gitu kan ya. Jadi dari sini saya mengoleh ke teman-teman apa sih yang diinginkan. Ayo, kalau seandainya Bapak inginnya ke situ gitu kan ya, apa yang harus dilakukan? A, B, C, D. Ayo, step mana dulu gitu kan ya. Dimana apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan nggak jadi masalah. Ini sebagai trial kita gitu kan ya untuk menjadikan ke arah yang lebih baik, karena prinsip kita di sini adalah continuous improvement. Jadi ada perbaikan keberlanjutan. Jadi teman-teman di sini jangan sampai takut, ibaratnya seperti anak-anak ikut lomba. Jangan takut kalah, karena dari lomba itu kita dapat ilmunya banyak, dapat silaturahminya, dapat pengalaman. Oh, di sekolah ini ternyata sudah diajarin masalah ini, di kita belum. Oh, alatnya di sana sudah seperti ini, di kita nggak ada gitu kan ya. Nah, itu mungkin nilai-nilai itulah yang saya sering terapkan ke peserta didik maupun guru-guru, sehingga guru-guru termotivasi. Jangan sampai kelas sebelum berperang, saya bilang gitu kan ya. Yang penting niatnya dulu, motivasinya dulu, supaya nanti ke depannya menuju ke arah yang lebih baik. Karena terus terang aja dalam suatu sistem itu pasti ada tidak sesuatu yang sempurna, pasti ada perbaikan seperti itu. Itu Bu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih alhamdulillah. Baik, silakan Bu Ros. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Ada Bu Miranda sudah masuk. Bu Miranda sudah masuk lagi ya? Silakan Bu Miranda, bisa diungkapi. Enggak. Halo, Bu Miranda. Bu Miranda. Pak dulu, Bu. Ya, Bu Miranda ada. Silakan Ibu, coba. Sudah saya buka. Tapi kok ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu-Ibu. Mohon maaf tadi terlempar karena memang cuaca agak jelek di sini habis hujan. Tadi ada pertanyaan, mulai dari mana dulu nih saya menjawabnya nih? Tadi yang pertama di kolom chat juga ada. Progress best practice yang sudah dilakukan itu. Target baik yang sudah dicapai. Ya, ini saya kebetulan sudah share screen ya. Coba ya, saya coba share screen. Ini mohon dibuka dulu Bu share screen-nya. Ini saya menampilkan. Mungkin co-host dulu ya Pak. Iya. Bu Miranda. Iya. Iya, sebentar. Sudah kelihatan? Bu, halo, belum Bu Miranda? Ya, halo. Ya. Kenapa Bu? Pak Agus, Bu Miranda di-co-hostkan lagi. Oh ya, Bu Miranda ini ya, sebentar. Ya. Terlempar tadi ya? Betul. Terlempar. Ya, jadi ini share screen-nya belum bisa dibuka. Ya, karena harus dijadikan co-host dulu. Iya. Iya. Udah sekarang. Bu, silakan. Udah. Ini sebentar. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Ibu Imas tadi ya. Bu Imas ya. Yang tadi minta kehadiran dari peserta didik. Ini saya tampilkan yang di bulan Januari di salah satu jurusan yaitu kelas 10 TPP. Ini rekap kehadiran selama 1 minggu. Jadi saya selalu meminta Kaprodi itu merekap kehadiran per jurusan per minggu, jadi langsung dikumpulkan hari Senin berikutnya. Seperti ini kehadirannya Bapak Ibu. Jadi mapel Gamtek itu hadir 30, yang tidak hadir 6. Nah, ini dilihat per hari karena kita mulai dari jam 7.30 sampai jam 14.30 itu pembelajaran yang mapel A, B, dan C1, kemudian mapel yang produktif itu kita gilir sesuai dengan aturan yang dibikin oleh Kaprodinya. Nah, ini kehadiran peserta didiknya seperti ini. Kita hanya ini kan kehadiran dulu. Untuk penilaian kan kita sudah tahu semua tidak boleh memaksakan capaian kurikulum seperti capaian kurikulum normal. Nah, jadi saya menghayu-hayukan ke guru saya ini supaya
bisa paling tidak dalam 1 semester itu mencapai soft skill-nya gimana, kemudian yang hard-nya juga gimana, itu tidak harus selalu dengan kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah di zaman normal. Nah, ini grafiknya seperti ini Rabu, kemudian ini juga. Nah, ini kehadiran guru mapelnya. Nah, ini kehadiran guru mapel, alhamdulillah semua mata pelajaran ini hanya ada 1, ini karena kebetulan beliau lagi berhalangan di minggu itu. Nah, ini ada semua. Jadi kita memang benar-benar, nah ini salah satu laporannya. Nah, seperti biasa permasalahan ini seperti ini, ada permasalahan di anak, tapi alhamdulillah kita ada solusinya. Jadi ada tidak punya kuota, ada HP rusak, jaringan tidak bagus, listrik mati, kegiatan di rumah atau disuruh orang tua. Nah, di sini jadi ada solusi yang kita berikan ke anak juga kalau misalnya ada permasalahan di pembelajaran blended learning-nya ini. Karena jurusan TPP kelas 10 ini masih yang memakai daring. Seperti itu. Mungkin itu Ibu Imas jawaban dari saya untuk permasalahan kehadiran atau berapa persennya metode ini dilaksanakan di sekolah kami. Ya, mungkin Bu Imas cukup Bu Imas. Iya, baik. Terima kasih Bu Miranda dan Bu Misha. Mungkin Pak Agus masih mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Di chat ada teh. Baik. Chat. Ibu, saya boleh menjawab pertanyaan yang ada di chat? Boleh, silahkan Bu Winda. Mungkin ada juga nih ke saya juga ya sebelumnya. Ya, baik. Bu Winda. Bu Winda dulu. Iya, saya dulu ya Bu, sebentar. Ya, silakan Bu. Baik, setelah saya tilik-tilik, ternyata esensinya dari pertanyaan yang ada di chat itu kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Saya simpulkan aja secara garis besarnya, untuk ke-13 poin teacher value ini bisa dilakukan secara daring, yaitu dengan melakukan komunikasi secara online. Nah, di sekolah kami ini kami sudah menerapkan sistem LMS atau Learning Management System, di mana kami bisa menjangkau anak-anak walaupun mereka ada di rumah. Artinya semua pembelajaran kami lakukan secara online. Nah, selain itu peran wali kelas juga dibutuhkan untuk tadi ada pertanyaan bahwasanya bagaimana Bu, kan anaknya tidak ada. Nah, di sekolah kami ini peran wali kelas sangat berperan aktif ya, karena wali kelas ini harus bisa dihubungi selama 24 jam jika diperlukan. Untuk apa? Untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut, apakah dia mengikuti pembelajaran atau tidak, dan agar bisa mengimplementasikan teacher value tersebut. Nah, tadi ada beberapa poin yang termasuk ke dalam teacher value. Untuk menjawab pertanyaan ini adalah notion, di mana guru-guru itu harus memiliki gagasan, harus memiliki ide kreatif, walaupun di tengah pandemi COVID. Nah, artinya jika guru tersebut tidak memiliki gagasan atau tidak memiliki ide yang segar, dia akan mati kutu, artinya dia akan kebingungan. Nah, di SMK Medland, guru-gurunya dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih memiliki banyak gagasan-gagasan baru. Agar apa? Agar anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan pada saat pembelajaran. Nah, selain itu juga di SMK Medland ini semuanya serba digital. Walaupun anak-anaknya tidak ada, tapi wujudnya ada. Artinya kita bisa melakukan melalui Zoom. Terus juga di sekolah kita ada kegiatan-kegiatan menumbuhkan spiritual, baik itu Muslim ataupun yang non-Muslim. Terus juga semua informasi yang kita berikan baik dalam pembelajaran semua tersedia di dalam YouTube. Jadi anak-anak dituntut untuk siap untuk menjadi pribadi yang mandiri. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Winda. Masih ada? Karena chatnya banyak ya, jadi harus di-roll ke atas. Harus manjat saya. Ya, baik. Ada lagi? Mungkin Pak Agus? Karena sudah, masih ada dari Pak Carla. Dari Pak Hadi ya, Pak Hadi respon ya. Bagaimana ya, cara PKL melalui pembelajaran dari dan luring dengan baik karena belum diperbolehkan PTM pada masa pandemi ini. Jadi
karena SMK praktek ya. Terus terang aja tadinya kita bingung juga harus seperti apa. Jadi kita mengadakan simulasi-simulasi ya, yang itu bisa dimunculkan di media-media online maupun YouTube gitu kan ya, seperti itu. Jadi bagi anak-anak yang berdekatan mungkin rumahnya ya, dia bisa berkolaborasi bersama-sama gitu kan ya. Jadi kalau di SMK itu ada job sheet ya, ada alat-alat prakteknya apa saja di situ gitu kan ya. Minimal anak-anak bisa mengenalkan dulu dan tahu persis fungsi-fungsi seperti apa ya. Jadi alat-alat yang digunakan gitu kan, seperti itu. Pada saat boleh adanya luring gitu kan, kita dengan keterbatasan yang ada. Tapi alhamdulillah terus aja Bapak dan Ibu, Pak Hadi ya, dengan PTM yang tidak diperbolehkan ini, ternyata anak-anak sangat antusias, terutama orang tua gitu kan ya, yang mendukung untuk pembelajaran, karena orang tua sama banyak yang kapan luring gitu kan ya, karena saya juga di sini tidak bisa menjamin dengan luring ini dengan semua anak masuk ke sekolah bisa menjamin keamanannya. Tapi dengan kita membuat animasi-animasi, kita belajar juga di YouTube anak-anak, alhamdulillah itu bisa tercapai dengan baik ya, meskipun dengan standar-standar yang tidak maksimal ya, tapi dengan standar yang ya sedang-sedang aja, anak-anak tuh bisa mampu untuk praktiknya seperti itu. Itu Bu Ros mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Agus satu lagi ya, ada Pak Carlab. Silakan Pak. Pak Carlab dari wilayah 1 Jabar. Monggo. Waduh, jadi nambah. Sebentar. Ya. Ini sudah terbatas 2 lagi ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Mangga. Bapak lagi dalam mobil. Sebentar Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Sohib, guru, kemudian ada TU, ada dari tim-tim Kabupaten Bogor. Saya ucapkan terima kasih. Yang dulu kita hanya bisa mendengar dari provinsi atau dari kabupaten yang lain, sekarang Kabupaten Bogor sudah siap. Nah, kemudian tadi sudah bagus paparannya dari 4 pemateri, tapi ada beberapa yang mungkin ini ada sedikit yang ganjalan dari kami, mudah-mudahan untuk melengkapi. Yang pertama dari Bu Miranda. Bu Miranda sebagai Wakasek Kurikulum dan juga sebagai guru di sana sudah menggunakan pembelajaran blended, yaitu luring dan daring. Hanya yang perlu ditanyakan ke Bu Miranda adalah ketercapaian target pembelajaran, Bu. Ya, nanti bisa disampaikan Ibu sebagai guru, kemudian nanti secara umum adalah sebagai Waka kurikulumnya. Itu yang pertama. Kemudian Ibu Winda. Ibu Winda itu luar biasa dengan feature value-nya yang sudah diimplementasikan di Medland. Hanya mungkin dari paparan tadi bahwa itu hanya harapan dari Medland atau sudah diimplementasikan. Nah, ketika diimplementasikan berarti sudah ada nilai simpulan bahwa setiap guru itu harus ada nilai-nilai yang tadi. Nah, kemudian bagaimana cara untuk merekrut nilai-nilai tadi, di mana bahwa tadi itu penilaiannya mulai dari orang tua, guru, kemudian sesama guru, kemudian siswanya, sampai kepada tim dari perusahaan itu sendiri. Karena Medland adalah punya perusahaan yang besar di Cilengsi. Kemudian untuk Bu Mise sebagai kepala sekolah, karena di sana adalah SKL yang dimunculkan, tadi belum terlihat dari sisi KI 1 dan KI 2-nya. Jadi lebih condong kepada KI 3 dan KI 4-nya. Program-program yang di standar kompetensi lulusan dari kelas 12 tadi. Kemudian yang Bu Dina, ini sangat tertarik Bu Dina, karena
ini kita karena sebagai sama-sama pengawas, kemudian di sana memberikan gambaran tentang profil guru yang seutuhnya. Nah, ini digabungan antara 4 kompetensi guru, kemudian pelaksanaan. Nah, kira-kira kalau seandainya dituliskan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bu Dina sebagai guru yang seutuhnya itu dari A sampai Z itu bagaimana Bu, bisa digambarkan nggak? Karena tadi paparannya emang itu adalah tupoksi dari semua guru ketika kita mau melaksanakan baik itu melalui daring ataupun luring. Nah, itu yang kami simak walaupun ini tertatih-tatih keluar masuk masih di dalam perjalanan, dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah pelengkap kita dan ke depan kita lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu Ros, makasih nih. Baik. Pak Jagus, baik. Hati Pak ini baik. Lengkap ya pertanyaan ditujukan ke semuanya ditanya. Ada silakan siapa dulu, Bu Miranda, Bu Winda, monggo siapa dulu? Silakan dulu deh Bu. Bu Winda, Bu Winda yang saling melengkapi saja. Ya, yang muda dulu ya. Bapak terima kasih atas pertanyaannya luar biasa. Baik, tadi Bapak bertanya bagaimana cara merekrut kesimpulan dari teacher value itu. Nah di SMK Medline ini setiap tahunnya guru itu mendapatkan raport. Nah raportnya itu adalah yang terdiri dari unsur-unsur teacher value tersebut. Nah, berarti ada nilai di sana. Itu berdasarkan siapa? Berdasarkan dari kepala sekolah, teman sejawat, petinggi-petinggi pejabat di sekolahan, baik itu kabid atau wakakurikulum dan sebagainya. Seperti itu. Bu Dina, mungkin ada yang ditambahkan? Iya, saling melengkapi nih ya pertanyaan Pak Calat tadi karena berkaitan dengan guru seutuhnya tadi ya. Jadi gini. Tadi yang saya sampaikan adalah pertama, seorang guru harus menyadari dulu tupoksinya. Sehingga saya tadi paparkan berkaitan ngajar itu seperti apa sih gitu ya. Yang kali ini kita harus berbeda dengan tuntutan zaman gitu. Dan yang kedua yang saya gali adalah dari sisi batiniah seorang guru. Kepribadiannya, sikap, ucapan dan sebagainya yang harus kita sentuh ya. Saya tadi sudah garis bawahi bahwa saya ingin menyentuh guru-guru saya itu untuk saling menyadari bahwa kita ini sangat diperlukan. Oleh siapa? Oleh siswa kita. Sehingga kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Sehingga kalau dibuat dalam Pak Calat tadi mengatakan bagaimana sih tulisannya, kembali lagi kepada kalau dalam penilaian tadi berkaitan dengan raport guru, kembali lagi kepada kepala sekolahnya. Diuraikan dalam bentuk apa? Karena sekolah yang lebih tahu tentang gurunya dan sekolah juga yang berhak bagaimana membuat instrumen keberadaan guru dari sikap yang tadi keempat kompetensinya termasuk pada tupoksinya dan yang lainnya. Mungkin itu lebih bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ya, gitu Pak Calat jawabannya. Mangga seterusnya Bu Misya dan Bu Miranda. Ya, ayo. Dulu, mungkin ya, saya mencoba menjawabkan apa yang ditanyakan oleh Pak Calat. Untuk sekolah kami memang ketercapaian target kurikulum itu sampai sekarang masih mengumpulkan data. Ya, jadi karena kita datanya ada yang luring, ada yang daring, sehingga data ini belum terekap secara sempurna. Tetapi secara garis besar dari kenaikan kelas kemarin, kawan-kawan sudah memberikan lager dan alhamdulillah lagernya itu nilainya semuanya di atas KKM. Seperti itu. Jadi walaupun target kurikulum yang normal itu tidak bisa kita capai, tetapi sesuai dengan kondisi sekarang itu kan kita dibebaskan untuk membuat kurikulum versi sekolah kita sendiri. Nah, versi sekolah kita sendiri sampai saat ini saya belum selesai merekap karena masih banyak tugas-tugas yang lain juga PPDB juga, jadi masih menunggulah kemungkinan nanti awal Juli itu bisa sudah terekap semuanya dari 6 jurusan bagaimana pencapaian target kurikulumnya. Untuk saya sendiri sebagai guru matematika, saya itu mengajar 24 jam, 6 kelas, alhamdulillah siswanya kelas 12 semua,
dan alhamdulillah semuanya yang saya ajar itu melalui MT ini bisa seperti itu ya, karena saya juga selain ke MT saya juga kasih modul sendiri, jadi modul versi saya, sehingga anak-anak itu lebih mudah daripada mereka mencari modul yang di luar. Jadi modul kita buat sendiri, saya buat sendiri. Guru-guru saya instruksikan seperti itu, bikin modul dengan sendiri, buat sendiri, versi sendiri, bahasa sendiri. Kita share ke anak sehingga anak lebih mudah untuk memahami daripada mereka mencari literatur di luar yang terlalu luas. Jadi kita batasi sampai tahap ini seperti itu. Mungkin Pak Carlap capaian kurikulumnya, target kurikulum dari saya sebagai guru dan saya sebagai wakaf kurikulumnya di sini. Insya Allah mungkin awal Juli itu sudah ada ditanya, ada rekapnya lagi untuk mapel produktif seperti apa, untuk mapel yang kelompok A, B, dan C seperti apa. Itu mungkin seperti itu. Kemudian ada lagi tadi menjawab pertanyaan Pak Putu Agus yang di chat, itu bagaimana melayani siswa dengan blended learning pada waktu yang bersamaan atau real time. Kalau untuk pertanyaan seperti ini, terima kasih Pak Agus. Kita membaginya dalam minggu ya. Jadi misalnya minggu ini kita adakan secara daring, minggu depannya kita adakan secara luring. Jadi tidak bisa dalam satu waktu, satu hari itu kita real time. Karena anak begitu datang ke sini, mereka itu sudah izin orang tua dan APD-nya harus lengkap. Seperti itu. Jadi pulang ke rumah, nah kemungkinan bisa nanti yang daring seperti itu. Tapi kita setting di sini minggu ini absen genap masuk, dia luring, minggu depannya baru dia yang daring seperti itu. Mungkin menjawab pertanyaan Pak Putu Agus tadi yang di kolom chat. Ya. Mohon maaf tadi sempat keluar masuk saya karena memang susah sekali di sini. Ya Bu Miranda. Ya, seperti itu jawaban saya. Terima kasih Ibu-ibu, baik Bapak-bapak. Ya, baik. Terima kasih sudah lengkap ya Bu Michelle dan semua ya. Sudah. Ya. Satu lagi Bu. Ya. Satu lagi tadi pertanyaan dari Pak Carlam ya mengenai SKL untuk KI 1 KI 2-nya. Terus terang aja untuk KI 1 dan KI 2 insya Allah mungkin ke depannya saya akan membuat rapat khusus Bu. Rapat khusus untuk KI 1 KI 2 karena ada sikap dan sosial, ini adalah sesuatu hal yang sangat mendukung sekali gitu kan ya untuk keberlangsungannya pembelajaran anak-anak, karena kalau kita ke industri itu tidak bisa hanya anak terampil saja, tapi anak juga harus sikapnya dilihat. Kalau seandainya sikapnya bagus, jadi tidak hanya terampilnya tapi sikapnya insya Allah akan mengikuti ya keterampilan seperti itu ya. Jadi Pak Carla mungkin nanti semester depan SMA 1 Cilengsi akan membuat rapat khusus untuk KI 1 dan KI 2-nya seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Mise, Bu Miranda, Bu Winda, dan Bu Dina sudah lengkap, saling melengkapi jawabannya tersebut. Semoga Pak Carla bisa puas sementara ya. Nah, untuk mungkin terakhir ya, karena waktu juga sudah melewati batas, kita kasih kesempatan Pak Suraji. Ini yang terakhir ya. Pak Suraji silakan. Pak Suraji dari Batu Raja. Udah saya bantu buka, mohon dibuka. Ya, baik. Silakan Pak. Ya Pak, silakan. Pak Suraji. Mama, pakai Agus. Ada cucunya Pak Agus. Ada backsoundnya Pak Agus. Pak Suraji, halo. Jadikah bertanya? Sinyal ya, mungkin sinyal ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Mungkin materi sudah cukup ya, pertanyaan sudah cukup. Artinya di sini seorang guru itu harus menjadi role model ya, mencari bagaimana metode pembelajaran yang saat ini sehingga membuat anak bisa mengikuti dengan baik.
sehingga nanti kita menjadi guru yang seutuhnya, guru yang walaupun dalam keadaan apapun, ya, guru ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi, sehingga kita selalu dinantikan kehadirannya menjadi guru yang dirindukan. Semoga ya. Nah, untuk terakhir kalinya mungkin kita dengarkan lagi dari Pak Agus, barangkali seperti apa untuk semua untuk penguatan teman-teman. Monggo Pak Agus. Sebelum kita tutup ruangan. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa ya acaranya ini. Terima kasih sekali lagi paparan yang dari teman-teman SMK 1 Cilengsi dan Medland ya, itu luar biasa. Ini pembelajaran baru nih. Sambil ngomong cucu nih teman-teman. Iya. Jadi yang ya biasa ya kalau udah kakek-kakek ya mainnya sama cucu-cucu ya, Bu Ros kan. Iya. Baik, teman-teman. Ini terima kasih sekali lagi ya, ada Pak Carlap tadi ya, Bu Dina, terima kasih Bu Misha, ini luar biasa ya. Nanti Bu Dina kapan-kapan Bu Misha bisa kita lebih dalam ya kaitan dengan SMK ini. Siap. Kita akan ada program SMK Pusat Keunggulan ya di Kementerian. Sekarang ada SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini bersiap dari sekarang ya, teman-teman ya. Ada dua apa namanya kurikulum sekarang ya. Ada yang masih tetap dan sekarang ada di sekolah penggerak itu ada SMK sebagai pusat keunggulan. Nah, saya termasuk beruntung dilatih kemarin 10 hari untuk menjadi instruktur SMK Pusat Keunggulan ya. Dan minggu depan saya harus terjun untuk melatih teman-teman kepala sekolah SMK di Pusat Keunggulan. Kemudian yang kedua luar biasa ya, ini dari Bogor, mudah-mudahan ini menginspirasi di wilayah lain ya, wilayah lain juga nanti kita akan terus kembangkan. Kita saling berbagi, saling berkolaborasi. Jadi luar biasa kalau nanti kapan-kapan Bu Dina kita perkenalkan ya sosok-sosok SMK Pusat Keunggulan di Bogor juga boleh ya, karena Bu Dina ini sangat aktif Bapak Ibu ya, kreatif dalam membina sekolah-sekolahnya. Ini bisa dijadikan contoh, nanti bisa dibuat semacam best practice ya, best practice dari pengawas kaitan dengan. Kalau di Bu Dina, SMK yang pusat keunggulannya ada berapa di wilayah Ibu? Ada dua. Ada dua ya. Medland dengan? SMK Muhammadiyah 2. Iya. Ya, itu nanti bisa dibuat semacam testimoni ya, supaya. Siap. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi Bu Ros, terima kasih Bu Endang. Informasi teman-teman, besok ada webinar dari Kementerian ya, GTK. Saya termasuk yang diminta untuk memberi berbagi ya, diberi kesempatan untuk berbagi yang kaitan dengan persiapan tatap muka terbatas ya, seperti apa. Nah, saya bagian tema yang berkaitan dengan bagaimana membangun ekosistem ya. Itu besok silahkan mendaftar di grup, sudah ada. Kemudian Putri Endang sudah adakah Putri Endang? Putri Endang sudah. Tadi izin Pak, izin. Tidak apa-apa. Besok ada materi makalah ya. Makalah kalau nanti malam kan binteknya ya Bu Ros ya. Ya. Bintek tentang pengembangan profesi, makalah. Besok ada bimbingan ya, teman-teman yang ingin menyajikan makalah ilmiahnya itu besok akan dilatih ya. Dan juga nanti akan dibekali dengan membuat artikel di jurnal ya. Karena kalau kaitan dengan makalah kan kita bisa paparkan dengan angka kredit 2,5, kalau ditambah jurnal 3,5 bisa 6 ya. Itu sudah luar biasa ya. Cukup makalah dan artikel di jurnal saja. Besok kita latih teman-teman tambahan
Nanti waktunya monggo nanti Bu Triendang mau pagi atau siang nanti akan diumumkan di grup ya. Nah, hari Jumat ya hari Jumat forum ilmiah, hari Sabtu ada ngopi aja seperti biasa ya. Seninnya kita mulai bintek yang kaitan dengan LMS. Bintek yang baru ya. Senin itu LMS itu ternyata teman-teman pengawas sangat terbantu ya, dan kaitan dengan flip learning itu. Terima kasih sekali lagi Bu Ros dan teman-teman semuanya yang luar biasa, narasumber. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam layanan kami di APSI, dan terima kasih atas semua perhatian dan juga inspirasinya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi tadi closing statement dari Ketua Umum kita, Dr. Agus Sukoco, Bapak Dr. Agus Sukoco MM. Teman-teman semua mungkin di sini supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi bagaimana sertifikat, bagaimana untuk absen. Jika ini sertifikat ini jika yang membutuhkan saja. Tapi kalau tidak usah. Nah, untuk yang membutuhkan, di sini tadi kebetulan Mas Jendro kayaknya sudah masuk, Pak. Absen ini mungkin tadi kok susah sekali karena belum dibuka ya. Jadi ada waktunya tidak selamanya dibuka. Jadi Mas Jendro, mungkin Pak Agus di sini Mas Jendro masuk barusan. Ya. Boleh, jadi Mas Jendro ada? Mas Jendro boleh untuk teknisnya seperti apa supaya tidak terus aja gitu ya di grupnya. Nah, beberapa kali juga belum. Boleh nanti teknis saja Bu, silahkan nanti di WA aja. Boleh WA ke saya dulu, WA ke saya. Oke. Jadi teman-teman jadi nanti mungkin betul. Paket ya. Ya, kode absen itu Bapak Ibu bisa absen jika Bapak Ibu mengklik link sertifikat. Begitu kita klik sertifikat di situ Bapak Ibu dimintakan absen. Masukkan kodenya. Setelah kode baru Bapak Ibu nanti klik lagi bisa absen. Nanti akan muncul download sertifikat setelah mengupload resi. Kemudian setelah itu ada materi semuanya di sana. Jadi materi mohon maaf tidak di-share di chat ini. Ada di link sertifikat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga semakin paham ya. Terima kasih sekali lagi. Marilah Bapak Ibu, Bu Dina, Bu Misye, Bu Winda, Bu Miranda, hatur nuhun ya. Semoga selalu sehat dalam mengembangkan sekolahnya. Semoga kita juga semua Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, pengawas hebat seluruh peserta di ruangan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Jaga 5M-nya ya. Sekarang 5 ya, tadinya sudah 3 berkembang menjadi 5. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Marilah Bapak Ibu kita tutup kegiatan webinar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Nuhun Teh Ros. Iya, terima kasih Pak Agus. Ya, makasih semuanya. Sudah foto bareng tadi Bu Ros ya? Foto bareng belum Pak. Oke. Buka dulu atuh kameranya biar. Foto bareng untuk dokumen di SMK teman-teman ya. Narasumber terutama narasumber ya. Ya. Enggak, silakan. Gambaran 1. Ke di grup kita dulu aja ya Pak. Iya, iya. Nanti biar Bu Dina yang nge-share. Oke. Lembaran kedua. Oh, ada 6 ini. Ya, ada 60 lembar, Pak. Tapi yang buka hanya sampai slide 2. Ya, yang ada narasumber. Off kamera. Ya, oke. Saya kira cukup lah. Terima kasih sekali lagi. Oh, enggak. Ya. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live ya. Iya. Siap.